kita mulai perkuliahan kita. Di minggu ini kita pertemuan yang ke-6 ya. Khusus materi obligasi ini mengenai materi pertemuan ke-6 ini tentang obligasi versus saham ya. Ini obligasi di sini kita bandingkan dengan saham. Seperti apa gambarannya ataupun detailnya. Nah, ini kenapa kita bandingkan dengan saham? Ini karena bagian dari instrumen investasi di pasar modal. Umumnya kan ada obligasi, saham, dan reksadana. Nah, ini kita bandingkan dengan saham, kira-kira seperti apa perspektifnya dan nanti menurut teman-teman optimal yang mana gitu ya. Nah, sebelum ke obligasi itu sahamnya, jadi kita harus kenal dulu secara umum rate dari risk ya, risk atau risk capacity atau disebutnya dengan kurva risiko dari investasi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, di sini teman-teman di awal yang paling rendah resikonya ya, yang paling rendah itu deposito. Kenapa deposito? Itu karena umumnya dijamin oleh bank. Di deposito juga dijamin oleh Bank Indonesia, oleh LPS ya. Itu udah sangat aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman deposito itu teman-teman udah masuk kategori investasi yang secara umum rate-nya risk-nya paling rendah gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada istilah juga high risk high return. Jadi semakin tinggi return atau semakin tinggi imbal hasilnya, maka berbanding positif dengan risikonya. Jadi kalau di sini risikonya di bawah ya, semakin ke kanan. Nah, kalau yang risiko atau return ini semakin ke atas. Jadi ini semakin ke kanan, semakin ke atas, itu semakin besar return dan risikonya. Nah, di sini yang pertama deposito. Yang kedua obligasi. Ternyata obligasi ini urutannya nomor 2 gitu ya. Kenapa obligasi nomor 2? Karena secara umum obligasi ini surat hutang ya, surat hutang yang kita beli gitu ya. Jadi ini dan surat hutang ini juga umumnya buat modal kerja ya teman-teman ya. Nah, ini jauh lebih aman. Dan kita sebagai investor akan mendapatkan kupon ya. Dan umumnya juga obligasi yang paling aman biasanya mengacu ke obligasi pemerintah ya atau SBN ya. Jadi obligasi ini setingkat di atas dari deposito. Nah, mengenai returnnya seperti apa? Jauh biasanya obligasi itu juga di atas deposito. Contohnya deposito 3%. Rata-rata obligasi biasanya masih 5-6% untuk saat ini ya. Jadi ada gap di situ untuk returnnya. Ya, returnnya deposito kemungkinan atau rata-rata itu di bawah obligasi. Selanjutnya ada reksadana. Nah, reksadana ini kan sebuah wadah ya buat investasi. Nah, investasinya itu macam-macam, ada ke deposito, ke obligasi maupun ke saham. Nah, untuk reksadana ini biasanya setingkat dengan ini adalah obligasi yang masuknya ke saham atau ke campuran ya teman-teman ya. Jadi reksadana ini di atas itu, dan kadang reksadana juga returnnya melebihi obligasi. Kalau obligasi mungkin 5-6%, reksadana bisa ngasih 7-8% teman-teman ya, atau bahkan ada yang lebih ada juga ya. Jadi reksadana ini dikelola oleh manajer investasi ya, dikeluarkannya unitnya sama dalam bentuk unit ya teman-teman ya. Untuk reksadana, tapi ini pembeliannya mulai dari kecil ya, sangat kecil yaitu 10.000 teman-teman bisa beli produk reksadana gitu ya. Jadi reksadana ini di atas obligasi. Nah, selanjutnya saham.
saham ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan deposito, obligasi, reksadana. Nah, saham ini adalah bentuk kepemilikan atas kepemilikan perusahaan. Dan kadang saham ini returnnya itu melebihi ya dari ketiga produk tersebut. Nah, ini saham ini faktor-faktornya dipengaruhi nanti oleh apa aja. Banyak ya teman-teman. Nah, tapi intinya saham memberikan return ya mungkin rata-rata di atas 9% itu ya. Ini tergantung pergerakan harga saham. Tapi average gitu ya 9-10% per tahun. Maka ini kategorinya juga lebih dari produk reksadana. Selanjutnya komoditi seperti emas ya, gold tuh teman-teman, terus transaksi CPO, timah, nikel ini secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan saham pergerakannya ya. Resikonya juga sama, ini jauh lebih besar. Return juga sama ya. Selanjutnya forex dan derivatif ini jauh lebih fluktuasi lagi ya atau lebih beresiko lagi. Maka kalau kita perhatikan kesimpulan di sini, maka ini 2:4 ya. Kalau obligasi ini nomor 2, sedangkan saham nomor 4. Jadi 2 kali lipatnya mungkin dari sisi risk maupun returnnya ya teman-teman ya. Kalau obligasi rata-rata 5%, maka saham 10% untuk returnnya. Tapi dari sisi risiko juga sama. Nah, sedangkan kita bahas mengenai detail mengenai saham. Nah, saham secara sederhana itu di sini bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Artinya kita memiliki perusahaan. Ketika perusahaan itu rugi, maka kita ikut rugi. Rugi dalam pengertian di sini ya kita memiliki perusahaan itu. Perusahaan itu rugi, dia nggak mau dividen, itu bagian dari kerugian ya teman-teman. Kalau obligasi kan kuponnya biasanya akan rutin dibagikan ya. Kalau per bulan dia akan bagikan, ya udah kita akan dapat gitu. Jadi resiko kerugiannya mungkin agak lebih kecil ya dibandingkan dengan saham. Kalau saham kan lebih ke bisnisnya, dia bisnisnya lagi untung ya kita kemungkinan besar juga akan mendapatkan keuntungan itu dalam bentuk dividen maupun capital gain. Jadi baliknya kalau perusahaan itu rugi ya kita juga mendapatkan kerugian tersebut ya. Satuannya apa? Lot ya. Kalau di saham satuannya lot. Kalau di obligasi satuannya unit ya. Nah, jadi istilah saham ini kalau kita mau beli ya kita membeli sebuah perusahaan. Kalau obligasi kita membeli sebuah utang ya. Beda ya. Agak berbeda pandangan. Kalau obligasi kita membeli surat utang, kalau saham kita membeli sebuah perusahaan. Nah, investasi di perusahaan ini ibaratnya kita membeli masa depan ya. Kalau utang kan udah ada perjanjiannya, oh saya beli surat utang nanti per bulan dapat sekian, udah itu aja yang kita dapatkan ya. Tapi kalau di saham itu kita investasi perusahaan, jadi kita biasanya belinya expected to future ya teman-teman ya. Jadi kita beli untuk masa depan perusahaan tersebut, potensi masa depannya seperti apa. Walaupun perusahaan saat ini masih rugi, tapi kita ekspektasi setahun ke depan ini bakal profit ya. Beda dengan surat utang. Kalau surat utang ya kita beli aja di situ. Mau perusahaan itu rugi atau untung, tetap kuponnya segitu kan, teman-teman. Dikasih kuponnya tetap segitu. Kalau 6% per tahun ya udah 6% setahun sampai jatuh tempo. Nggak melihat perusahaan itu rugi atau untung. Nah, mengapa investasi saham di sini sama ya teman-teman? Modalnya kecil, ya, di sini mudah. Nah, ini untuk jangka panjang. Nah, perusahaan publik ini seperti apa sih? Jadi perusahaan yang bisa kita beli atau saham apa yang kita beli ini biasanya perusahaan yang bersifat publik atau yang sudah IPO. Nah, di sini beberapa sahamnya ada bank-bank yang besar ya, ada BCA, BRI, di sini ada bagian komoditi gas, ada Pegas dan Antam.
Terus ada di sektor consumer, ada Indofood, apa ICBP di sini, KLB Pharma, telekomunikasi di sini ada Telkom ya. Kalau manufakturnya di sini otomotif ada Astra, dan kalau di sektor konstruksi ada Wika, dan di sektor entertainment ada MNCN. Jadi perusahaan publik di sini perusahaannya yang selalu kita gunakan produknya ya teman-teman ya. Jadi intinya perusahaan ini umum ya, bersifat umum atau sudah terbuka, dan apa ya, produknya sudah cukup familiar, ataupun yang nggak familiar juga banyak ya sekarang ini. Seperti itu. Keuntungan investasi saham bedanya apa? Kalau di saham ini kita dapat yang namanya capital gain. Kalau di obligasi itu kita dapat yang namanya kupon. Kupon di sini dalam bentuk seperti dividen atau gimana Pak? Ya berbeda ya. Kalau kupon itu biasanya pasti teman-teman. Ya, jadi kalau per tahun 6% ya udah kita flat segitu, biasanya 6% ya teman-teman ya. Tapi kalau dividen ini tergantung, kalau perusahaannya lagi untung besar, terus dia lagi mau bagi dividen besar, atau semuanya ya kita dapat besar. Tapi ada banyak perusahaan juga yang profitnya gede, tapi dia bagi dividennya kecil ada. Karena manajemen inginnya ekspansi gitu ya perusahaannya. Ada yang seperti itu. Ada bahkan ada perusahaan yang profitnya besar, tapi dia nggak pernah bagi dividen juga ada. Itu intinya tergantung dari perusahaan tersebut. Tapi dividen ini menjadi keuntungan ya bagi kita investasi di saham. Ada yang namanya capital gain. Kalau capital gain tadi selisih antara harga beli dan jual. Ini untungnya ya segini gitu. Nah di obligasi ada capital gain nggak Pak? Ada ya. Jadi teman-teman kalau mau jual terus tiba-tiba obligasinya lagi naik, ya itu teman-teman dapat capital gain di situ ya. Sebaliknya ya, kalau di sini resikonya juga sama. Kalau obligasinya lagi turun, terus teman-teman jual sebelum jatuh tempo, maka akan mengalami kerugian atau disebut capital loss. Di saham juga sama. Ketika kita jual ternyata harga sahamnya lagi turun, ya udah berarti kita mengalami kerugian di situ. Nah, kalau di saham nggak cuma itu aja, ada istilah bangkrut, di sini suspend, sisi likuiditas ya. Jadi suspend ini jadi kita diberhentikan dulu perdagangannya. Gitu. Likuiditas juga sama di saham ini, kalau teman-teman perusahaannya lagi apa kurang bagus ya. Nah, ini bisa susah untuk melakukan transaksi jual dan belinya. Modalnya berapa untuk di saham? Nah, sebetulnya modalnya kecil ya. Mungkin lebih kecil dibandingkan obligasi. Kalau obligasi yang SBN itu 1 juta ya, teman-teman ya. 1 juta, sedangkan yang obligasi korporasi itu bisa sampai besar ya. Bisa sampai ratusan juta gitu. Tapi kalau yang saham ini mulai kecil dari puluhan ribu rupiah atau ratusan ribu rupiah itu sudah bisa beli saham gitu ya. Tapi transaksinya juga kalau SBN itu kebanyakan gratis ya teman-teman ya. Kalau di saham ini kita dapat kena fee ya. Tapi kalau kita hitung fee-nya kecil gitu. Nah, kalau di obligasi rata-rata itu udah sekarang non fee ya, sudah gratis, tidak kena bunga. Bahkan nanti teman-teman dapat cashback ya, kalau pembeliannya besar biasanya akan dikasih cashback. Nah, mekanisme pasarnya seperti apa untuk yang saham? Teman-teman seperti ini ya. Tapi ini juga berlaku di obligasi, hampir sama. Tapi rata-rata untuk obligasi karena dia belinya IPO ya, awal itu nggak seperti ini. Tapi kalau di saham banyaknya udah antar investor ya. Jadi antar investor. Di sini order beli, jual ya. Nanti melalui IDX, dan nanti di KPI ini yang akan mengirimkannya untuk transaksi, dan KSEI ini yang penyimpanan efeknya gitu. Jam perdagangan saham seperti apa? Sama. Ini juga berlaku untuk obligasi, tapi untuk obligasi biasanya lebih
cepat ya jamnya, sekitar jam 10 teman-teman, atau lebih siang lah. Lebih siang jam 10, nanti sesuatu sampai jam 12, nanti setengah 2 sampai jam 4 sore gitu. Nah, kalau di saham lebih ini lagi ya, ada masa pre-opening dan closing. Tapi kalau di obligasi nggak ada, langsung aja di jam market jam seperti itu. Ini mulainya jam 10 ya. Nah, untuk obligasi secara umum istilahnya seperti ini. Dia beli surat utang ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu. Nanti dapat diperjualbelikan bisa, diperjualbelikan bisa ya teman-teman ya. Contohnya di sini kita kontrak nih obligasinya 3 tahun, saya mau tahun mau jual bisa. Ini tergantung harganya ya, nanti harganya bisa naik dan turun. Nah, di sini obligasi yang akan kita dapatkan adalah kupon ya, selaku investor. Keuntungannya apa aja? Nah, ini teman-teman dapatkan kupon, nilai kuponnya lebih tinggi dibandingkan bunga deposito ya. Timbalan sudah diperhitungkan di awal investasi. Jadi kita bisa, karena bersifat reguler dan apa ya, besarannya sama, maka kita bisa perkirakan untuk manajemennya ya gitu. Jadi kita tiap bulan dapat uangnya berapa itu udah ada angkanya. Tapi kalau di saham kan nggak pasti ya, artinya perusahaan itu nanti untungnya berapa kita juga nggak tahu pasti dapat berapa, dan dia bagi dividennya berapa juga kita nggak tahu, karena yang menentukan di situlah RUPS. Itu yang membedakan ya keuntungan di obligasi dan di saham, perbedaannya. Di sini risiko lebih stabil dibandingkan saham, jelas ya. Jadi risikonya karena dia ada imbal hasil yang pasti, dan mungkin kalau SBN dijamin negara, jadi ada rasa risikonya lebih kecil dibandingkan saham. Surat utang dapat dijaminkan sebagai agunan. Jadi teman-teman kalau punya obligasi, terus teman-teman mau kredit ke bank gitu ya, itu bisa menjadi jaminan obligasi tersebut. Ya, ini memperoleh capital gain sama juga. Jadi ini beberapa keuntungan dari obligasi. Nah, di bawah di sini ada kekurangan. Kekurangan di sini teman-teman memiliki risiko kerugian ya. Jadi sama, ada risiko kerugian gagal bayar bunga kepada pemilik obligasi. Jadi nah ini biasanya perusahaan ataupun sekelas negara yang kira-kira mengalami krisis berat ya, seperti Yunani, Argentina gitu ya, Kongo mungkin ya, yang konflik seperti itu beresiko besar ya untuk gagal bayar obligasinya teman-teman. Jadi penerbit dapat mencabut kesepakatan ya. Nah, ini bisa tergantung kebijakannya di situ, tidak dapat dicairkan setiap saat. Artinya obligasinya ini nggak liquid ya. Jadi kalau kita beli nanti cari dulu penjualnya, nah seperti itu. Jadi agak sulit untuk dicairkan. Memiliki risiko kerugian modal atau capital loss ya. Jadi kalau mau jual ternyata obligasinya turun ya kita rugi. Terus tingkat bunga tergantung harga pasar. Nah ini ada yang sistemnya bunga floating ya. Kalau punya bunga floating ya, nanti kalau bunganya turun ya kita ikut turun. Nah ini jenis-jenis obligasinya ya. Setelah kita review kemarin, dari sisi penerbit ini ada obligasi pemerintah, korporasi, dan retail. Udah kita jelaskan juga bedanya apa. Terus berdasarkan kupon, ini ada zero coupon bond, fixed coupon bond, dan variable coupon bond. Nah, berdasarkan syariah ya, ada mudharabah, dan juga sukuk ijarah. Nah, mekanisme di obligasi seperti apa di sini ya teman-teman? Di perdagangan obligasi ini berdasarkan waktu, ada yang perdana, ada yang sekunder. Nah, rata-rata ini kita belinya di pasar perdana ya. Karena perdana ini kalau kita beli 100 juta, maka uang 100 juta itu tetap 100 juta. Full ya 100 juta. Bahkan ada cashback teman-teman.
Tapi kalau pasar sekunder ini tergantung harganya, sangat tergantung terhadap kondisi market saat itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman di sini bahwa kita bisa simpulkan ada perbandingan yang signifikan ya antara saham dan obligasi. Dari sisi definisi seperti apa? Jadi kalau saham ini bukti kepemilikan saham atau bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kalau obligasi ini surat utang, bukti kepemilikan atas utang perusahaan atau pemerintah tersebut itu, atau instansi yang menerbitkan tersebut. Nah, bukti kepemilikan utang tersebut, jadi istilahnya kita ngutangin perusahaan itu ke negara, jadi negara atau perusahaan akan bayar kupon. Status pemegang di sini, pemegang saham adalah bagian dari pemilik perusahaan. Ya, jadi kalau saham ini ibaratnya kita pengusaha lah ya, pemilik perusahaan seperti itu. Kalau obligasi dia lebih ke kreditur ya, pemberi pinjaman. Jadi kita minjemin duit ke perusahaan. Jadi kan kita kreditur, bukan pemilik perusahaan tapi kita kreditur. Beda ya. Terus dari sisi keuntungan, ini keuntungannya kalau saham dividen dan capital gain. Nah, sedangkan obligasi sama ya. Di sini ada kupon dan juga capital gain. Risiko ya, ini untuk saham lebih tinggi karena tergantung kinerja perusahaan. Ya, tergantung kinerja perusahaan. Tapi kalau obligasi ini lebih rendah ya jika diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dari sisi hak suara itu seperti apa? Jadi kalau ada menentukan pergerakan perusahaan, terus kalau perusahaan itu pilot, nah itu juga di sini mempunyai hak suara ya. Pemegang saham di sini memiliki hak suara dalam MPS, sedangkan obligasi itu tidak ya, tidak memiliki hak suara. Artinya obligasi ini ya kalau dilikuidasi dia bisa duluan untuk pembayarannya, didahulukan untuk pembayaran. Jangka waktu di sini tidak ada jangka waktu ya, untuk saham itu bebas. Jadi teman-teman mau hold berapa tahun, seumur hidup juga boleh, selama perusahaan itu masih beroperasi. Tapi kalau obligasi itu ada masa waktunya, ada masa jatuh temponya. Ketika udah jatuh tempo ya kita akan dapat semua uangnya, pokoknya ya. Jadi pokoknya mau diapain nih, mau diinvestasikan lagi obligasi yang sama atau ke yang lain juga terserah. Tapi intinya ada jangka waktunya. Pembayaran ya, ini tidak pasti. Untuk dividen atau bunga kalau di saham tidak pasti ya, namanya usaha kan lamanya juga kita nggak pasti berapa. Tapi kalau kupon ini udah pasti, di situ ditawarkan kuponnya berapa per tahun. Prioritas pembayaran, mendapat prioritas terakhir kalau perusahaan bangkrut, jelas ya. Jadi kalau saham, perusahaan itu bangkrut, dijual semua asetnya, nah maka yang menjadi prioritas biasa awal itu obligasi dulu ya, obligasi. Nah, itu selanjutnya terakhir saham, pemilik saham. Potensi keuntungan ini besar, tapi juga risiko besar. Ini high risk high return. Kalau obligasi ini perlahan ya, fluktuasi harga saham lebih sangat fluktuasi ya. Kalau obligasi cenderung stabil ya. Walaupun naik turun nggak terlalu berlebar teman-teman jaraknya. Gitu ya. Mungkin itu untuk kuliah kita yang singkat ini mengenai saham dan juga obligasi. Saya tutup dulu ya.